Salam, perkenalkan nama saya Sentika Jenbeka, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deteksi dini perkembangan motorik anak usia dini. Deteksi dini merupakan usaha-usaha atau upaya untuk mengetahui ada tidaknya kelainan atau kerusakan fisik. Tujuan deteksi dini merupakan upaya awal untuk mengenali atau memadai suatu gejala atau ciri-ciri yang ada pada anak dalam tahapan perkembangan terkait adanya risiko. Yang berikut aspek tumbuh kembang yang perlu dipantau atau dibina, yaitu yang pertama gerakan motorik halus, yang kedua gerakan motorik kasar, yang ketiga kemampuan bicara dan bahasa, yang keempat kemandirian. Yang berikut tahap perkembangan anak yang perlu dipantau, yaitu yang pertama usia 3-6 bulan, mengangkat kepala dengan tegak pada posisi telungkup. Yang kedua, usia 9-12 bulan, berjalan dengan berpegangan. Yang ketiga, usia 12-18 bulan, minum sendiri di gelas tanpa tumpah. Yang keempat, usia 2-3 tahun, dengan berdiri dengan satu kaki tanpa berpegangan, melepas pakaian sendiri. Yang keempat, 3-4 tahun, yaitu mengenal dan menyebutkan paling sedikit satu warna. Yang kelima, usia 4-5 tahun, mencuci tangan dan mengeringkan tangan tanpa bantuan. Yang berikut perkembangan motorik anak. Menurut Slamet Suyanto, bahwa perkembangan motorik adalah suatu proses kematangan gerak yang langsung melibatkan otot-otot untuk bergeser dan proses pensarafan yang menjadikan seseorang mampu menggerakkan tubuhnya. Yang berikut fungsi perkembangan motorik. Yang pertama, anak dapat menghibur diri dan memperoleh perasaan senang. Yang kedua, anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Yang ketiga, anak dapat bermain atau bergaul dengan teman sebayanya. Yang berikut tujuan perkembangan motorik anak, yaitu agar anak tumbuh kembang secara optimal, mungkin baik dari sisi fisik, mental, dan sosial. Dengan deteksi dini setiap kelainan tumbuh kembang, melakukan penanganan yang efektif, serta melakukan pencegahan penyimpanan tumbuh kembang. Yang berikut fungsi perkembangan motorik, yaitu melalui keterampilan motorik, anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang. Yang berikut tahap perkembangan motorik anak usia dini. Menurut Markil Richard, berdasarkan kematangan dan melakukan gerakan, maka keterampilan motorik anak secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan motorik kasar dan keterampilan motorik halus. Motorik kasar adalah kemampuan gerak tubuh yang menggunakan otot-otot besar. Sebagian besar atau seluruh anggota tubuh motorik kasar diperlukan agar anak dapat duduk, menendang, berlari, naik turun tangga, dan sebagainya. Yang berikut aktivitas yang menggunakan otot-otot besar, diantaranya gerakan keterampilan non-lokomotor, gerakan non-lokomotor, dan gerakan manipulatif. Yaitu yang pertama, gerakan non-lokomotor adalah aktivitas gerakan tanpa memindahkan tubuh ke tempat lain. Contohnya mendorong, menarik, dan membungkuk. Yang kedua, gerakan lokomotor adalah aktivitas gerak yang memindahkan
tubuh satu ke tempat lain, contohnya berlari, melompat, dan jalan. Yang ketiga, gerakan yang manipulatif adalah aktivitas gerakan manipulasi benda, contohnya melempar, menggiring, menangkap, dan menendang. Yang berikut tujuan pengembangan motorik kasar, yaitu pengembangan motorik kasar bertujuan untuk memperkenalkan dan melatih gerakan kasar, meningkatkan kemampuan mengelola, mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi, serta meningkatkan keterampilan tubuh dan cara hidup sehat, sehingga dapat menunjang pertumbuhan jasmani yang sehat, kuat, dan terampil. Yang berikut kegiatan motorik kasar, yaitu yang pertama, berdiri dengan satu kaki selama 5 detik atau lebih. Yang kedua, menuruni tangga dengan kaki bergantian. Yang ketiga, menendang bola. Yang keempat, mulai berkoordinasi gerakan-gerakan pada saat memanjat atau berguling. Yang kelima, berlari dengan percaya diri. Yang berikut motorik halus. Menurut Aisyah, motorik halus adalah aktivitas motorik yang melibatkan aktivitas otot-otot kecil atau halus. Gerakan ini menurut koordinasi mata dan tangan serta mengendalikan gerakan yang baik, yang memungkinkannya melakukan ketepatan dan kecepatan dalam gerakan. Maka disimpulkan bahwa motorik halus adalah mengkoordinasi penggunaan otot-otot kecil seperti jari jemari dan tangan, sering membutuhkan kecepatan koordinasi mata. Yang berikut prinsip dalam pengembangan motorik halus. Menurut Depdiknas, untuk mengembangkan motorik halus pada anak agar berkembang secara optimal, maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip seperti berikut. Yang pertama, memberikan kebebasan untuk berekspresi pada anak. Yang kedua, melakukan pengaturan waktu, tempat, media atau alat bahan agar anak dapat merangsang untuk berkreatif. Yang ketiga, memberikan bimbingan kepada anak untuk menentukan teknik atau cara yang baik dalam melakukan kegiatan dengan berbagai media. Yang berikut memberikan rasa gembira dan menciptakan suasana yang menyenangkan pada anak. Yang kelima, melakukan pengawasan penyeluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan. Yang berikut tujuan pengembangan keterampilan motorik halus, yaitu mengembangkan dan memperhalus kegiatan yang dilakukan dengan tangan dan juga mendukung kecepatan dan kelancaran gerakan. Yang berikut karakteristik perkembangan motorik halus pada saat anak berusia 3 tahun, pada saat kemampuan gerakan halus pada masa bayi. Meskipun anak pada saat ini sudah mampu menjemput benda dengan menggunakan jempol dan jemari telunjuknya, tetapi gerakan itu sendiri masih kaku. Yang berikut kegiatan pengembangan motorik halus. Yang pertama, mencoret. Yang kedua, menarik macam-macam garis. Yang ketiga, menggambar dengan krayon. Yang keempat, mewarnai gambar. Yang kelima, menciplak. Yang keenam, bermain dengan cat air. Yang ketujuh, menggunting. Yang kedelapan, melipat kertas. Yang berikut kemampuan bicara dan sosialisasi kemandirian. Yang pertama, kemampuan bicara dan bahasa anak, aspek yang berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan respon terhadap suatu, berbicara, suara, berbicara, berkomunikasi, dan mengikuti perintah. Yang kedua, keterampilan bersosialisasi dan kemandirian adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan mandiri anak, makan sendiri, membereskan mainan selesai bermain.
Baik, jika ada kata kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati.